Ya, halo guys, balik lagi bersama Dueliset L ya. Oke, jadi pada konten kali ini ya, saya akan buat konten gameplay dari deck Dark Magician ya. Sebenarnya ini udah request dari minggu lalu gitu ya. Jadi ada yang request gameplay dari deck Dark Magician dan ini saya juga baru sempat buat kontennya gitu ya. Jadi saya udah melakukan riset ya. Jadi ini decknya beda dengan deck yang saya pakai sebelumnya. Kalau yang saya pakai sebelumnya itu lebih ke apa ya? Mungkin hemat gems kali ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai kalau gems kalian dikit gitu ya, kalau gems kalian dikit, nah kalian gunakan deck yang sebelumnya saja ya. Tinggal searching aja di bagian bawah gitu ya, Dark Magician, nah gitu ya. Itu versi apa namanya ya? Mungkin versi lebih hemat gemsnya ya. Nah ini versi lebih optimize-nya gitu ya, lebih optimize-nya seperti itu. Mungkin langsung ke decknya saja. Ini saya udah melakukan riset gitu ya, saya udah ngotak-ngatik decknya gitu ya sedemikian rupa, dan jadilah deck ini gitu ya. Oke, saya juga masih belum tahu apakah ini udah full power atau belum gitu ya. Saya juga masih belum tahu ya. Ini juga masih saya bakal pakai lagi ya, ada kemungkinan juga nanti bakal berubah ya. Berarti untuk saat ini menurut saya ini yang menurut saya paling optimize ya. Cuma nanti tetap bakal saya pakai lagi ya. Kalau bisa nanti sampai KOG gitu ya. Nah mungkin nanti ada beberapa perubahan gitu ya. Mungkin ya. Oke. Jadi yang pertama yang saya bawa di sini ada Dark Magician ya. Jadi wajib banget ini bawa Dark Magician gitu ya. Kemudian ya saya rasa kalian udah punya lah ini ya, udah punya. Kalau misalnya kalian nggak punya ya bisa tukarkan menggunakan UR tiket biasa ya, UR tiket biasa ya, pasti ada ya. Nah kemudian yang wajib kalian bawa lagi itu ada Dark Magical Circle ya, Dark Magical Circle. Nah jadi efek dari Dark Magical Circle ini ya jadi intinya Dark Magical Circle ini digunakan untuk mengambil Dark Magician dari deck gitu ya. Cuman ya hoki-hokian ya. Karena kan di sini efeknya kita melihat tiga kartu teratas. Nah, kalau ada Dark Magician-nya atau kartu yang ada tulisan Dark Magician-nya, nah nanti bisa kita ambil gitu ya. Jadi kalau di 3 kartu teratas itu nggak ada Dark Magician ya berarti kita nggak ngambil apa-apa gitu ya. Nah itu efek dari Dark Magical Circle. Nah kemudian ketika ini udah saya aktifin ya, kemudian saya summon Dark Magician ya, baik itu normal summon ataupun special summon. Nah nanti saya bisa ngebanis satu kartu lawan ya, bisa ngebanis satu kartu lawan. Makanya ini kartu ini bagus banget ya. Jadi ini saya bawa 3 ya, saya bawa 3 karena ya menurut saya ini wajib banget gitu ya bawa 3. Tapi ada kondisi ketika kalian bawa 2 ya, kayak yang di deck sebelumnya ya, Dark Magician sebelumnya itu saya cuma bawa 2 aja ya. Kenapa saya bawa 2 waktu itu? Karena saya bawa ini guys, apa namanya? Karena saya bawa Apprentice Illusion Magician. Makanya kemarin yang sebelumnya ini saya cuma bawa 2 ya. Cuman karena saya di sini nggak bawa ini Apprentice Illusion Magician, jadinya ini saya bawa 3 gitu guys ya. Gitu guys. Saya bawa 3 ya. Efeknya tadi udah saya jelaskan gitu ya. Nah kemudian ini cara dapetinnya gimana? Itu kalian bisa dapetin dari struktur deck ya. Ini ya Secret of Magician. Ini harganya 1000 gems. Kalian nanti bisa dapet apa aja ya? Coba. Nah kalian bisa dapat ini 1 Dark Magician Circle 1, kemudian bisa juga dapat Secret of Dark Magic dan juga dapat Magicalis Fusion. Nah dan fusinya juga banyak kok. Ini banyak yang nggak pakai juga kok. Bagus-bagus kartunya ya. Oke. Atau bisa juga kalian gacha di box lama ini ya. Ini box lama. Oh kemarin saya gacha guys. Bayangin sisa 3 pack ya. Cuman untuk dapetin ini sisa 3 pack ya, bayangin aja. Ini sampai gemsnya udah menipis gitu ya. Gitu guys ya. Ini menurut saya wajib bawa 3 guys ya. Tapi kalau kondisinya kalian bawa apprentice ya, ini bawa 2 nggak apa-apa ya. Yang penting jangan bawa 1 terlalu dikit gitu ya.
Oke, nah kemudian yang saya bawa lagi ya itu ada apa? Ada Black Luster Salder ya. Ini saya bawa ya. Kenapa? Karena ya menggunakan skill Battle Chronicle ini saya bisa normal summon ini ya. Kemudian ini bisa juga dipakai untuk bahan fusion Dark Cavalry ya. Karena kalau untuk fusion Dark Cavalry ini Dark Magician dengan Warrior tipe monster. Nah, makanya ini menurut saya ini wajib banget dibawa ya. Kalau kalian nggak bawa ini ya berarti kalian nggak perlu bawa Dark Cavalry karena nanti jadinya ini nggak bisa kesummon ya. Kalau kalian bawa warrior yang lain ya menurut saya nggak terlalu worth it gitu ya, nggak terlalu worth it, makanya ya ini saya wajib banget bawa ya, seperti itu. Nah kemudian yang wajib kalian bawa lagi ya itu ada Successor Soul ya. Nah ini skillnya ini sangat bagus banget dipadukan dengan Successor Soul ya. Ini saya punya 2 ya, dan saya juga nggak berencana bawa 3 karena kebanyakan. Ini saya bawa 2 aja ya. Ini saya bawa 2. Menurut saya sih bagusnya sih bawa 2 sih guys ya, bawa 2. Kalau bawa 1 kayaknya terlalu dikit gitu ya, seperti itu. Tapi kayaknya yang di deck Magician sebelumnya ya, karena itu bener-bener deck yang ya minim gems ya, makanya ini waktu itu kayaknya saya bawa 1 doang gitu ya. Nah ini saya bawa 2. Nah ini didapetin dari gacha ya, gacha. Nah ini juga saya kena main scan lagi. Ini sisa 16 pack gitu ya, sampai mau habis. Nah oke, seperti itu guys. Nah kemudian yang wajib bawa lagi ya ini Secret of Dark Magic ya. Ini ya intinya ini kartu fusion lah ya, ini buat fusion. Ya bisa buat fusion apa aja, bisa fusion ini Dark Magician atau ya. Ini kartu fusion guys ya. Ini kartu fusion. Ya menurut saya ini wajib bawa. Tapi kalau kalian nggak bawa juga nggak apa-apa sih. Cuma nanti jadinya kalian fusinya hanya bergantung dengan Magicalis Fusion ya. Jadi ini kartu fusionnya ada 2 ya. Jadi ada Secret of Dark Magic sama Magicalis Fusion ya. Nah kenapa saya bawa Secret of Dark Magic ya, karena Secret of Dark Magic ini bisa diambil dari skill ya. Dari skill ini bisa diambil ya, karena kan ini quick effect. Nah sedangkan yang Magicalis Fusion ini nggak bisa diambil menggunakan skill ya, ini nggak bisa ya. Berarti ya oke-okean, kalau ke draw ya ke draw ya. Jadi nggak, kalau ini bisa diambil pakai skill lebih OP lagi nanti decknya ya. Nah kemudian kalau misalkan yang Secret of Dark Magic ya, ini bahan fusionnya itu di tangan atau di field ya. Bahan fusionnya di tangan atau di field. Sedangkan untuk yang Magicalis Fusion ini bahan fusionnya itu di field atau di graveyard gitu ya. Di field atau di graveyard dengan cara membanis ya, seperti itu. Jadi kadangkala itu kalian bisa 2 kali fusion ya. Misalkan kalian fusion menggunakan Secret of the Magic ya, bahan fusionnya itu di tangan sama di field. Nah kemudian kan bahan yang tadi itu bisa gunakan juga untuk fusion menggunakan Magicalis Fusion. Nah seperti itu guys ya, seperti itu gitu ya. Nah gitu. Jadi intinya kalau yang Secret of the Magic itu bahan fusionnya di tangan atau di field. Nah kemudian kalau yang Magicalis Fusion itu bahannya itu di field atau di graveyard ya. Jadi bahan yang digunakan untuk Secret of Dark Magic itu bisa kalian gunakan untuk Magicalis Fusion. Nah jadi nanti kalian bisa 2 kali fusion. Nah gitu guys ya. Secret of Dark Magic ini saya bawa 1 aja karena ini kartu fusionnya juga dikit ya. Jadi ini gak usah bawa banyak-banyak ya, nanti malah ngebreak ya. Kecuali kalau kalian menggunakan skill ini ya, Magician Magic ya, beda lagi. Nah nanti kalau kalian pakainya skillnya yang Magician Magic, nah ini Magician Magic, nah yang itu bawa 2 nggak apa-apa ya. Jadi yang Secret of Dark Magicnya ini bawa 2 nggak apa-apa guys ya. Tapi karena ini kan deck apa namanya, Battle Chronicle ya, jadi fokusnya lebih ke Successor Soul ya. Makanya nih Successornya bawa 2. Nah Secret of Dark Magicnya bawa 1 ya. Kemudian untuk yang Magicalis Fusionnya ini saya bawa 2 gitu ya. Kenapa saya nggak bawa 3? Karena ini spell ya, nggak quick spell. Kalau quick spell, nah ini saya bawa 2 mungkin worth it banget. Bawa 3 malah mungkin ya, karena ini spell ya. Jadi kadang-kala kalau kalian bawanya 3 itu malah ngebuat decknya ngebreak ya. Makanya ini saya bawa 2. Kalau 1 terlalu dikit ya.
ya pasnya 2 sih menurut saya ya. Tapi kalau kalian pengen bawa 3 sih nggak apa-apa ya, mungkin biar lebih peluang dia ke draw ke tangannya lebih besar ya. Cuma nanti kadang-kala ini ngebuat deck kalian jadi ngebreak. Nah gitu guys. Nah kemudian yang saya bawa lagi itu ada Chronicle Magician. Nah ini didapat dari starter struktur deck gitu ya. Ini sebenarnya akun Blue Eyes kemarin guys ya. Ini akun Blue Eyes kemarin. Ini sekalian saya buat deck Magician juga. Jadi satu akun untuk buat deck ya, deck Magician. Fokus ke deck Magician sama Blue Eyes gitu ya. Jadi ini saya udah beli struktur decknya, udah punya 2 ya. Makanya ini saya bisa bawa Magician Chronicle-nya saya bawa 2 gitu ya. Ini saya bawa 2 gitu ya. Nah, kenapa ini wajib banget dibawa ya. Kalau kalian cuman punya 1 nggak apa-apa, bawa 1 juga nggak apa-apa gitu ya. Kenapa wajib banget dibawa? Karena ini ya itu bisa kalau kalian punya ini nanti kalian lebih mudah untuk melakukan EGZ ya. Karena ketika kalian punya Dark Magician sama Chronicle Magician di tangan ya, ketika kalian normal summon Dark Magician ya, itu kalian bisa special summon ini ya. Ya walaupun misalnya special summon juga bisa ya. Berarti misalkan nih kalian normal summon atau special summon Dark Magician. Nah, kalian bisa special summon, kemudian kalian bisa special summon Chronicle Magician. Nah, Chronicle Magician ini kan bintang 7. Nah, Dark Magician bintang 7. Nah, nanti kalian bisa menggunakan untuk bahan EGZ gitu ya, seperti itu. Dan kemudian kalau misalkan ini di special summon ya, kemudian Dark Magician-nya itu bakal nambah 2500 attack atau defense ya. Berarti nanti Dark Magician-nya attack-nya jadi 5000. Nah, gitu ya. Ini bisa OTK, bisa buat OTK gitu ya. Makanya menurut saya ini bagus banget gitu ya. Kalaupun saya punya 3, mungkin saya bawa 3 guys ya. Seperti itu ya. Cuman nggak saya sarankan untuk top up, nggak saya sarankan. Kenapa? Ya karena ini menurut saya game dueling ini friendly banget ya untuk yang player yang nggak ngeluarin duit gitu ya. Yang penting kalian sabar aja ya, karena nanti ini bakal ada di UR Dream. Tinggal kalian nunggu saja. Sabar aja, nanti bakal bisa ditukarkan menggunakan UR Dream ya. Nanti kalau udah muncul di UR Dream, nah kalian tukerin aja ini ya. Kalau kalian fokus decknya itu di Dark Magician gitu ya. Gitu guys. Nah, kemudian yang menurut saya wajib juga dibawa itu Crackdown guys ya. Sebenarnya ini kenapa wajib sih? Karena ini biasanya dikombo sama Successor Soul ya. Dikombo sama Successor Soul. Berarti nanti kan Crackdown ini kan bisa ngambil efek monster lawan. Nah, efek monster lawan tadi itu bisa buat bahan tribut dari Successor Soul. Berarti nanti kita ngambil monster lawan satu ya. Monster lawan diambil. Nah, kemudian buat bahan tribut. Nah, nanti kita bisa nge-send monster lain ya, monster lawan lain ke graveyard. Berarti nanti kita bisa menghilangkan 2 monster lawan ya. Kita bisa ngilangin 2 monster lawan gitu guys ya. Makanya ini saya bawa Crackdown-nya bawa 3 gitu ya, biar bisa dikombo dengan Successor Soul. Kalau kalian nggak punya Crackdown ya jangan dipaksain guys ya. Jadi kalau saya boleh saran ya, jadi ini kan lagi ada event ini ya, event selection box ya. Jadi tiap selection box kalian siapin aja 1000 gems. Kalian gacha di selection box. Nah, ini kemarin saya dapat dari sini nih ya. Nah, kalau hoki kalian bisa dapat 1, 2 atau mungkin bisa dapat 3 ketiganya gitu ya. Kalau kemarin saya dapat 2 ya, di event sebelumnya saya dapat 1. Nah, pas event ini yang selection box yang kali ini saya dapat 2. Makanya saya punya 3. Gitu guys. Ya. Seperti itu, makanya ya kalau bisa sih jangan gacha di di main boxnya kebanyakan gitu ya. Jadi pokoknya tiap ada event selection box kalian siapin aja 1000 gems buat ngegacha Crackdown ya, karena Crackdown ini bagus banget guys ya. Gitu ya.
Kalau kalian nggak punya crackdown ya berarti kalian gunakan lain lah, gunakan trap lain yang menurut kalian bagus gitu ya. Seperti itu. Nah kemudian saya juga bawa di Dicro. Kalau di Dicro ini nggak wajib ya, ini nggak wajib. Cuman kalau kalian nggak bawa di Dicro, kalian nanti bakal kesusahan menghadapi deck meta saat ini ya. Karena ini deck meta saat ini itu lemah lawan di Dicro ya. Misalkan seperti Shiranui gitu ya, atau zombie ya, atau mungkin kadang ya yang Blue S juga kadang, atau mungkin Poton juga ya. Nah itu ya walaupun mungkin kalau kita hanya punya satu di Dicro nggak ngaruh nggak kadang kombonya tetap jalan ya, cuman ya tetap paling nggak kan kita bisa ya sedikit menghentikan lawan lah ya, walaupun kadang tetap kalau cuman punya satu di Dicro di tangan ya kadang tetap nggak ngaruh juga ya. Cuman ya menurut saya wajib banget ini bawa di Dicro gitu ya. Tapi kalau kalian nggak punya ya jangan dipaksain guys ya, kalian bawa kartu lain lah ya sebagai support ya, seperti itu gitu guys. Nah kemudian sebenarnya saya bingung gitu ya antara bawa Eternal Soul atau bawa Dark Magician Girl ya. Saya bingung sebenarnya. Tadi sempat saya ganti pakai Dark Magician Girl, cuman malah sering kalah guys ya. Kayaknya ini kartu bawa hoki ya, makanya saya bawa Eternal Soul 1 ya. Saya bawa Eternal Soul 1 ya. Nah Eternal Soul ini bisa digunakan untuk special summon Dark Magician dari graveyard atau dari tangan ya. Ini pokoknya digunakan untuk special summon. Nah kemudian Dark Magician yang ada di field itu nanti nggak bakal kena efek dari lawan. Tapi kalau kartu ini hilang dari field ya, entah itu ke destroy, entah itu ke banish ya, atau mungkin balik ke tangan gitu ya, itu nanti monster kita langsung hancur semua ya. Jadi ya kayak ya pisau bermata dua gitu ya. Ini bisa malah ngebuat monster kita hancur semua gitu ya. Oke itu guys. Nah kemudian extra decknya saya bawa apa aja. Nah yang pertama itu ada WS Ultimate Dragon ya. Ini bisa didapat dari struktur deck tadi, Magician Chronicle ya. Kalian wajib beli itu 1000 gems ya. Ini digunakan untuk skill ya. Jadi pas kita ngaktifin skill nanti kita bisa ngebuang Blue S Ultimate Dragon ke graveyard ya. Ini wajib bawa ya. Kemudian ini ada The Dark Magician ya. Ya jadi intinya jadi kalau misalkan ini nanti kalian baca aja lah ya. Kalian baca aja efeknya ya. Tapi biasanya kalau ini The Dark Magician ini kadang itu saya gunakan untuk saya combo dengan Secret of Dark Magic biasanya. Saya combo dengan ini ya. Kenapa? Karena ini kan bisa aktif di Battle Pass ya. Yang Secret of Dark Magic ini bisa aktif di Battle Pass. Nah, jadi misalkan nih saya punya Dark Magician ya, sama mungkin satu lagi ini ya Chronicle Magician di tangan gitu ya. Nah, berarti kalau pas kita ngattack ketika Dark Magician ini udah dipakai buat attack, nah nanti saya bisa ngaktifin Secret of Dark Magic, kemudian saya fusion The Dark Magician. Nah, nanti saya bisa ngattack lagi menggunakan Dark Magician. Nah, gitu ya. Jadi kita ngattacknya bisa lebih dari sekali gitu ya. Dan ini sebenarnya juga bagus buat defense juga gitu ya. Ini bagus buat defense, tapi ya syaratnya kita harus punya Dark Magician Girl. Makanya tadi saya sempat bawa Dark Magician Girl ya. Karena kalau kartu ini ke destroy ya, itu nanti kita bisa special summon Dark Magician Girl sama Dark Magician dari deck, dari field, dari deck, dari graveyard ataupun dari tangan gitu ya. Kemudian ketika ada spell atau trap aktif, ini bisa buat ngedraw juga. Sebenarnya efeknya bagus banget sih. Ya, efeknya bagus banget. Itu guys ya, makanya ini wajib banget kalian bawa gitu ya. Kemudian ada juga Dark Cavalry ya. Ini Dark Cavalry ini bagus banget buat defense ya. Karena kalau misalkan lawan ngaktifin efek yang target kartu di field ya, target kartu di field, itu kita bisa ngedegate efeknya, tapi kita harus ngediscard satu kartu. Makanya kalau kalian summon ini Dark Cavalry, usahakan kalian punya cadangan kartu di tangan gitu ya.
Dan itu nggak one per turn ya, jadi bisa dipakai berkali-kali ya. Kita bisa negate berkali-kali ya, dengan syarat kita harus punya kartu di tangan yang untuk dikorbankan gitu ya. Seperti itu untuk Dark Cavalry. Nah, biasanya ini saya summon ini tuh kalau misalkan lawan ini banyak nih, dia banyak trap ya, banyak kartu trap. Nah, biasanya saya summon ini. Tujuannya apa? Biasanya kan kalau kartu trap ya, trap ataupun quick spell biasanya kan dia target ya, dia target efeknya. Makanya bisa saya negate pakai Dark Cavalry. Biasanya itu buat defense ya. Nah, kemudian sama juga untuk yang number 74. Nah, bedanya ini tadi fusion, kalau ini dia EGZ ya. Ini juga bisa buat defense guys ya. Ini bisa buat defense. Jadi kalau kartu ini ke target sama efek kartu ya, entah itu spell trap. Nah, kita bisa negate efeknya, kemudian kartunya ke destroy, kemudian kita bisa ngedestroy satu kartu. Nah, berarti nanti kita bisa ngedestroy dua kartu. Ya, jadi kartu yang tadi ngaktifin efek sama satu kartu lagi. Nah, kita bisa ngedestroy. Nah, ini efeknya juga bagus ya. Ini buat defense, makanya ini saya bawa. Ini ibaratnya ini versi XYZ, kalau ini versi fusion ya. Ya bedanya kalau Dark Cavalry kan targetnya kan nggak harus kartu ini ya. Berarti pokoknya kalau ada efek target kartu di field, nah itu bisa kita negate. Tapi kalau misalkan untuk yang number 74 ini, itu efeknya aktif kalau dia efeknya nargetin kartu ini ya. Nah, efeknya nargetin kartu ini number 74 ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini saya juga bawa Ebon Illusion Magician. Nah, ini biasanya dipakai kalau untuk mau OTK gitu ya. Ini mau OTK. Biasanya dipakai di turun 2, biasanya di turun 2 atau di turun-turun selanjutnya gitu ya. Kalau di turun 1 sih nggak saya sarankan gitu ya. Jadi ini efeknya ya, itu kita bisa special summon Dark Magician dari deck ya, ini Dark Magician dari deck ataupun dari tangan. Nah, kemudian ketika yang tadi ya, yang kita tadi normal summon ya, biasanya sih Dark Magician ya yang di special summon. Yang kita special summon itu Dark Magician tadi ya. Ketika Dark Magician tadi itu ngattack, nah ketika ngattack kita bisa target ya satu kartu lawan, kemudian kita banish ya. Jadi intinya kita bisa ngebanish kartu lawan ya, tapi dengan syarat pas yang normal monster tadi itu ngattack ya, jadi pas ngattack. Jadi misalnya nih kita exit ini, kemudian kita special summon Dark Magician. Nah, pas battle fase ketika Dark Magician-nya itu ngattack, kita bisa ngebanish satu kartu lawan. Nah, ibaratnya gitulah, pokoknya gitu ya. Kemudian saya juga bawa ini ya, The Great Double Caster. Nah, biasanya ini di combo sama Blue Eyes Ultimate Dragon ya. Jadi syaratnya ini Blue Eyes Ultimate Dragon ini harus di graveyard dulu. Nah, biasanya nanti yang The Great Double Caster itu nyumonnya itu pakai Magicalis Fusion ya, dengan cara ngebanish kartu di graveyard. Berarti di graveyard kalian harus punya Blue Eyes Ultimate Dragon dan juga satu normal master ya. Bebas, normal masternya bebas ya. Jadi nanti attack dari The Great Double Caster-casternya itu nanti jadi 4.500 ya, 4.500. Karena di sini attack dari Blue Eyes Ultimate Dragon itu 4.500 ya. Ingat ya, bahan fusionnya harus Blue Eyes Ultimate Dragon. Kalau bahan fusionnya itu normal monster yang ada di sini, yang ada di main deck ya, attacknya tetap 0 ya, attack dia 0 gitu ya. Ingat-ingat ya, jadi bahan fusionnya itu harus Blue Eyes Ultimate Dragon ya. Kemudian ada juga ini Nightmare Phoenix ya. Ini sebenarnya jarang saya gunakan ya, cuman kalau misalkan pas kebetulan lawan ada trap atau spell ya, atau biasanya kan tadi kan kartu lawan kan, monster lawan kan saya culik ya menggunakan Crackdown. Nah, nanti kartu lawan tadi itu bisa saya gunakan untuk bahan link Nightmare Phoenix. Nah, bisa juga seperti itu ya. Soalnya kalau misalkan tadi yang suksesor soul itu kan targetingnya kan monster ya. Kalau misalkan yang Nightmare Phoenix kan targetingnya spell atau trap. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini juga wajib banget dibawa ya, The World Chalice Dragon ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk jadi
Ini digunakan untuk mengirim ya Dark Magician di field itu ke graveyard ya. Karena kalau misalnya kita punya Dark Magician ya di field nih, kita punya Dark Magician. Nah, sedangkan efek dari Successor Soul itu kan harus tribute efek monster. Dark Magician kan normal monster, yang berarti nggak bisa dong, ya seperti itu. Ya, makanya kalian wajib banget bawa ini ya. Seperti itu ya. Oke guys, mungkin langsung ke gameplaynya saja ya. Ke gameplaynya saja. Mungkin saya lawan NPC dulu kali ya. Lawan NPC dulu. Saya lawan NPC dulu ya. Nanti baru lawan yang di PvP ya. Saya lawan NPC dulu ya. Oke. Jadi kalau di combo turun pertama ya, combo turun pertama itu kalian fokus saja untuk ngeset ya. Kalian fokus saja untuk ngeset apa namanya? Successor Soul ya. Tapi kalian harus punya. Nah, oke. Ini saya dapat turun 2. Ini saya dapat turun 2 ya. Nah, perhatikan. Di sini kan saya punya Dark Magician Circle ya. Jadi ini kalau saya aktifin, nah, ini saya bisa ngelihat 3 kartu teratas. Nah, ini. Nah, kemudian kalau ada tulisan Dark Magician ini bisa saya ambil. Nah, ini kan ada tulisan Dark Magician nih. Ya, ini ada Dark Magician. Nah, berarti ini bisa saya ambil. Nah, gitu. Kemudian, nah ini saya balikin. Nah, kebetulan ini saya punya Dark Magician sama Chronicle Magician. Ya, saya punya Dark Magician sama Chronicle Magician. Nah, jadi ini kebetulan kartunya bagus banget nih di tangan ya. Jadi ketika saya summon Dark Magician, nah ini efek dari circle-nya aktif ya. Saya bisa ngebanis 1 kartu. Ya, saya bisa ngebanis 1 kartu. Nah, ini saya banis. Ini ngebanis ini efek dari spellnya tadi ya, yang circle tadi. Nah, kemudian ketika saya normal atau special summon Dark Magician, saya bisa special summon Chronicle Magician. Nah, kemudian ini attack-nya jadi 5000 berarti nambah 2500. Nah, ini bisa langsung OTK nih ya. Nah, cuman untuk antisipasi, nah kalian bisa, nah ini aktifin efek Successor Soul. Nah, ini kan saya ada ya. Ini kan saya ada Magicalis Fusion di tangan ya. Berarti saya bisa summon ini guys, bisa summon ini apa namanya? The Great Double Caster ya. Saya bisa summon ini. Ya caranya gimana? Ya kamu harus punya normal. Nah, ini udah ada normal master. Cuman sayang banget ini kalau saya buat langsung bahan fusion, mending saya summon dulu untuk yang ini Ebon Illusion Magician ini. Nah, kemudian saya bisa aktifkan efeknya. Nah, kemudian saya bisa special summon Dark Magician dari deck. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kan di graveyard ini ada Blue Eyes Ultimate Dragon sama Dark Magician. Nah, ini saya bisa aktifin Magical Fusion. Nah, jadi yang The Great Double Caster ini bisa direct attack ya. Jadi walaupun misalnya di sini monsternya banyak nih, monster lawan banyak nih. Nah, ini bisa langsung di direct attack ya. Bisa langsung direct attack. Nah, seperti itu. Iya, kurang lebih sih seperti itu guys ya. Kalau misalkan di turun pertama, ya kalau bisa ya di set biasa aja ya. Oke. Itu kalau turun 2 ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan emang lawan udah nggak ada trap spell, nah kalian bisa saja fokus summon yang double caster. Oke, lagi ya. Itu kalau di turun 2 ya. Tadi kebetulan kan dapat turun 2. Nah, kalau di turun pertama sih bagusnya ada crackdown ya. Nah, ini ada crackdown nih. Tapi sayangnya nih lagi ngebreak kartunya ya. Tapi nggak apa-apa. Nah,
Jadi kebetulan ini lagi ngebreak aja ya. Jadi ini crackdown kan bisa digunakan untuk nyulik ya, bisa digunakan untuk nyulik. Nah biasanya usahakan itu nyuliknya itu pas battle fase ya. Tapi kalau misalkan emang lawan mau nge-combo gitu ya, nah sebelum kombonya selesai itu kalian culik dulu kartunya. Nah jadi momennya itu harus pas gitu ya. Oke, kebetulan ini lagi ngebreak guys kartunya guys. Oke, nggak apa-apa lah ya. Nah nanti yang bahan yang diculik tadi ya itu bisa untuk bahan dari apa namanya, bahan dari suksesor soul ya. Nah, oke. Nah ini saya bisa ngebanis. Nah ini saya banis. Nah tadi yang imduk tadi ya, yang imduk tadi yang ini, yang imduk. Nah ini tadi. Jadi kalau misalkan nih bahan fusion kalian itu masih di field ya, atau tadi kan suksesor soul itu kan aktifnya kalau ngetribut efek monster ya. Nah makanya nih kalian aktifin dulu kalian kirim dulu normal monsternya. Nah tadi saya pakainya master lawan ya. Nah, jadi nanti ketika saya aktifin ketika saya summon yang imduk tadi, nah dia kan efek monster. Jadi saya bisa aktifin efek dari suksesor soul. Cuman kan ini kebetulan kan lawan ini nggak ada apa namanya, nggak ada monster ya, nggak ada efek monster. Jadi ya tetap nggak bisa aktifin ini ya. Oke, ini langsung saya OTK aja ya. Ini saya bahannya pakai yang di field ya, pakai bahan yang di field. Nah ini Oke, habis ini langsung kita ke ini aja ya, langsung battle aja ya. 3 kali battle aja, jangan banyak-banyak lah, 3 kali ya, 3 kali. Oke guys. Oke, tadi sih saya udah sempat battle guys ya. Ini saya baru naik legend gitu ya. Nah ini tadi sempat kalah nih, kalah 2 kali. Ini tadi kalah itu gara-gara nyoba pakai apa namanya, Dark Magician Girl. Entah kenapa itu jadinya kartunya nggak oke guys ya. Oke, kalau ini pas ini lawan Blue S ya, itu tadi karena karena ya misplay aja sih ya, karena misplay. Jadi oke, langsung aja kali ya. 3 kali battle aja ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, lawan kita kayaknya Poton sih guys ini guys. Dapat turun 2. Poton dapat turun 2. Oke. Coba kartu kita apa di tangan? Lumayan nih, ada Didikro nih. Kita bisa. Oke, kita offin dulu ya. Ternyata Tenyi guys. Oke. Ya, dia full power ini dia. Apa, biarkan dia nge-combo dulu. Biarkan dia nge-combo habis. Biarkan dia ngabisin kombonya. Yang kita perlu antisipasi ini Mapura ya. Cuman kalau dia punya trap, wah berat ini guys. Kalau dia punya trap berat nih.
Enggak sih. Tapi attack-nya 6000. Bisa sih, bisa. Ini kita habisi dulu. Bisa guys, ini bisa guys. Bisa guys. Ini oke. Ayo, jangan lupa ini di onin dulu. Nah. Ini aja. Oke, kita oh lupa guys. Dia normal. Waduh, lupa saya. Dia normal monster ya. Ya salah guys. Tadi harusnya ngambilnya yang quick spell ya buat fusion ya. Ya salah ini. Nggak apa-apa. Nggak apa. Bisa. Saya lupa. Wah, dia ada ini. Apa namanya? Dia kayaknya ada failure guys. Oh, apa enggak ada? Oh, mungkin dia punya Didikro. Oke. Kita punya 3. Nah, jadi ini kalau Dark Magician-nya attack, nah nanti kita bisa ngebanis. Nah, kita bisa ngebanis. Nah. Wah, dia ALP-nya 6000 ya. Nggak apa. Kita ada crackdown kok. Kita ada crackdown, kita ada successor soul. Nah, ini diambil aja nih. Oh, dia udah nyerah guys. Oke, sip. Lanjut ya, battle kedua. Oke, kayaknya ini lawan Blue Eyes ya. Oke, Blue Eyes lawan Blue Eyes. Blue Eyes. Dark Magician lawan Blue Eyes. Oke, ini ada di tangan ada Blue Eyes itu kan efeknya target ya. Tapi posisinya nggak target guys. Oke, berarti ini aja lah. Ini nah, gini aja lah. Oke, tujuannya apa ya? Ini kenapa saya nggak summon yang Dark Magician ya? Karena nanti biar di turun selanjutnya saya tetap bisa aktifin skill ya. Kemudian kenapa ini saya ngambilnya tadi Sacred of Dark Magic, karena ini bisa digunakan untuk fusion. Nah, ini kan ada tangan antisipasi aja guys. Kemudian ini Successor Soul.
ya. Ini kan efek monster ya, jadi ini bisa buat bahan Successor Soul. Kemudian tadi Eternal Soul ini kan bisa special summon Blue S ya, dari graveyard atau dari tangan. Nah ini saya ada Blue S di graveyard. Nah harusnya sih aman sih guys. Oke guys, dia fusion apa ini? Oke, kayaknya menang sih guys. Ini kayaknya menang nih. Dia langsung fusion. Nah, ini langsung kita jadi tribut aja. Nah, oke. Oke, sama-sama normal monster. Soalnya nanti kalau udah telat gitu ya. Enggak apa-apa. Sip. Oke, kita hilangin dulu ini trapnya ya. Tapi kira-kira apa ini guys? Kira-kira apa ini ya? Oke, kita nggak tahu sih guys ini apa guys. Kita ini adalah kita ini aja. Oh, udah nggak ada ini ya? Oh lupa guys, dark magicnya udah habis. Salah saya. Tadi harusnya mending reset ini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita direct attack aja. Saya nggak tahu itu apa guys. Oh, dia tadi kayaknya Successor Soul ya. Dia nggak punya efek monster, jadi efeknya nggak aktif guys. Oke, sekali battle lagi. Aduh. Wah, kayaknya lagi banyak miser ini bertebaran. Oh, dia udah 3 mistrik. Dia mau naik rank guys. Dia dapat turun 2. Ah, ini harusnya bagusnya di turun 1 nih kayak gini nih, ada crackdown.
Banyak banget nih trapnya. Oke guys, kita pasangin aja ya. Kita pasang ini apa namanya? Lupa saya. Ini Dark Cavalry aja ya, Dark Cavalry. Kita pasang Dark Cavalry. Oke. Kita pasang Dark Cavalry ya. Ini dia trapnya ada 3. Mudah-mudahan target. Target ya nih. Udah target, langsung habisi. Ini buat jaga-jaga, kita langsung OTK aja. Oke guys, itu penutupan guys ya. Oke, nanti saya berencana KOG menggunakan deck ini ya. Mudah-mudahan bisa KOG, mudah-mudahan ya. Nanti mungkin aja ada perubahan gitu guys ya. Oke guys, sampai jumpa. Dadah.